Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita syukuri. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pembawa risalah, yang membawa amanah, yang membawa panji-panji syiar agama Islam. Jamaah rahimakumullah, 13 hari kita menjalankan saum Ramadan, di mana bulan Ramadan yang memang pahalanya langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, sehingga dengan luar biasanya pahala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kita harus bagaimana menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulmatan. Sungguh aku telah memberi dua nur kepada umat Muhammad supaya mereka tidak terancam dua kegelapan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maksud daripada nur kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar tidak terancam dengan kegelapan. Faqala Musa, lalu Musa bertanya, apa yang dimaksud dengan dua nur tersebut ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, nurul Ramadan wa nurul Quran. Yang pertama nurnya Ramadan, yang kedua nurnya Al-Quran. Maka kita diuntungkan sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ketika mendapatkan nur di Ramadan. Karena agama yang lain tidak ada Ramadan. Di agama Hindu tidak ada, di agama Buddha tidak ada, di agama Kristen tidak ada. Jadi ini adalah suatu anugerah hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai ketika kita sebagai umat Islam menyanyiakan di dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah pahalanya yang sangat luar biasa. Bahkan kalau puasanya kalau sudah 3 hari, 4 hari, Allah berikan surga. Surganya adalah surga khulud. Surga khulud itu adalah surga seluas daripada 70 istana. 70.000 istana yang diberikan, 70.000 daripada
kemewahan-kemewahan. 70.000 yang memang untuk umatnya Nabi Muhammad ketika diberikan hidangan. Ada sekian ribu hidangan bermacam-macam, tinggal menikmati. Inilah apabila kita melihat suatu kebanggaan, pahalanya dilipat gandakan. Maka kalau manusia umat Islam yang tahu pahalanya Ramadan, ingin 1 tahun itu Ramadan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nurnya Al-Qur'an, cahayanya Al-Qur'an. Kenapa ini cahayanya Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Tidak ada di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur yang akan memberikan cahaya kecuali cahayanya Al-Qur'an yang disempurnakan langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus belajar. Apabila belum bisa belajar, memahami tentang kaidah-kaidah dan hikmah daripada Al-Quran. Karena Al-Quran sudah jelas di dalam surat Yasin ayat 2, wal Qur'anil Hakim, bahwa Al-Quran penuh hikmah. Kalau sudah berkata hikmah, hadirin, itu adalah bermanfaat. Al-Quran itu hudalil muttaqin, petunjuknya orang yang bertakwa. Al-Quran itu di dalam surat Al-Isra, wa nunajjilul Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu adalah obat. Maka inilah yang akan memberikan cahaya kepada kita semuanya. Obat penerang nanti di kitab. Inilah cahayanya. Lantas Nabi Musa alaihissalam pun berkata, faqala Musa. Kemudian Musa pun bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan 2 kegelapan ya Tuhan? Wa ma dzulumatini ya Rabb. Jadi apa yang 2 kegelapan itu menurut pandangan Allah? Dijawab, qala ta'ala dzulumatil qabri wa dzulumati yaumal qiyamah. Jadi 2 kegelapan itu adalah ketika kita akan dijemput ajal dan kita sudah masuk ke liang kubur. Meninggal, kita akan berada di dalam kegelapan. Karena di alam kubur sudah jelas syarat rukunnya, ditutup matanya ketika meninggal, setelah dimandikan, dikafani, bahkan setelah disolatkan, masuk ke alam kubur, ditutup dengan papan ataupun bambu, sehingga ditutup lagi dengan tanah. Pasti gelap dan tidak pernah ada ketika orang meninggal supaya terang, dikasih paralon, supaya dikasih lampu supaya terang, tidak ada. Jelas ini suatu kegelapan. Yang kedua adalah kegelapan ketika di hari kiamat. Ketika Allah sudah menghancurkan dunia, Allah menghancurkan bumi ini, maka tidak ada yang abadi, semuanya hancur berantakan. Maka disitulah kegelapan. Tidak abadi yang namanya Suralaya, tidak abadi yang namanya PLN untuk menyalakan, semuanya kegelapan. Karena disitulah terjadinya kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada kegelapan di alam kubur, tidak ada kegelapan ketika kiamat, maka kita sudah diberikan hidayah, rahmat Allah di keturunan dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Jangan menyia-nyiakan daripada bulan suci Ramadan. Jangan menyia-nyiakan untuk meninggalkan membaca Al-Quran. Belajarlah dan belajarlah. Karena Al-Quran pahalanya yang sangat luar biasa. 1 huruf itu pahalanya 10. Itu pun kalau di hari biasa. Sedangkan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. 10 dikali 10 lagi, dikali 10 lagi. Sehingga disitulah pahalanya berjuta-juta
ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Disitulah hebatnya ketika kita mendapatkan kitabnya, kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, sehingga di dalam bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan pahala, agar mendapatkan kepada Ramadannya, selesai itu mendapatkan seperti yang baru lahir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita lakukan agar kita betul-betul mendapatkan itu minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka, laksanakan 3 T. Yang pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mohon diampuni segala dosa-dosanya. Maka kita tidak salah ketika orang tua kita mengajarkan ketika sholat tarawih, baik yang 11, baik yang 23, khususnya di Indonesia, itu ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Agar kita ini dijauhkan dari siksa api neraka dan memohon kepada Allah dengan surganya. Yang kedua adalah yang sekarang kita laksanakan, yang berada di bulan Ramadan ini, yaitu tarawih. Tarawih hanya ada yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan Muharram, Safar dan lain seterusnya itu tidak ada. Maka ini kesempatan yang dilakukan secara berjamaah di dalam 11 bulan, tidak ada dilakukan sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan. Jangan pernah meninggalkan, rugi. Jangan sampai walas demi masa. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jangan sampai seperti ini. Maka di dalam Ramadan ada sholat tarawih, kita laksanakan, baik yang 11 ataupun yang 23. Jangan diperdebatkan, baik di rumah ataupun di musola dan di masjid dipersilahkan. Kalau masjidnya dalam suasana seperti ini ada yang ditutup karena memang ada situasi suasana COVID-19 dengan adanya virus corona, tetap kita berdoa juga dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berdoa kepada Allah agar wabah virus corona cepat hilang. Di dalam bulan suci Ramadan ini pintu langit sedang dibuka, pintu surga sedang dibuka, pintu neraka sedang ditutup. Berdoa ataupun bersolawat kepada Nabi. Solawatnya solawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan jamaah bisa untuk mengamalkan, membaca sholawat tibil qulub agar wabah virus corona kita pun ditenangkan, agar virus corona hilang. Dengan tadi bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya yakinnya Allah pun akan mencabut dan mengambil daripada virus corona. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran ada yang disebut dengan kalimat bahwa Al-Quran itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada gunanya untuk kita semua. Yang pasti, yuk agar kita terhindar dari dua kegelapan dan mendapat daripada dua cahaya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ma'assalamah illa liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.